Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Bu Ana hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kelipatan dan faktor. Kalau hari ini kita menambah kata persekutuan di belakangnya. Jadi kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Oke? Nah, pertama kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kelipatan aja. Nah, sekarang harus persekutuan. Kalau gitu dia tuh harus ada dua angka atau lebih. Tidak bisa satu angka saja. Kalau satu angka saja berarti namanya kelipatan. Nah, kalau dua baru disebut persekutuan. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Tentukanlah kelipatan persekutuan dari 12 dan 18. Nah, ya udah kita cari kelipatannya dari 12 dan kelipatan dari 18-nya. 12 dikali 1, 12, 18 dikali 1, 18. Sampai seterusnya sampai dengan 10 atau bisa jadi lebih, tergantung yang dimintanya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikalikan dengan 12 dan 18. Dapat nih tabelnya nih perkaliannya. Lalu diapain? Lihat yang nilainya sama. Yang nilainya sama kita lingkari. Coba Ibu lingkari. Nah nih, 12 ada di bawah? Nggak ada. 24 ada di bawah? Nggak ada. 36 ada di bawah? Ada dong. Nih, 36 dengan 36. Masih ada lagi? Lanjut. 48 ada di bawah? Nggak ada. 60? Nggak ada. Oh, 72 ada nih. Lingkari lagi. 72. 84? Nggak ada. 96? Nggak ada. 108? Ada nih. 108. Nah, terus sudah sampai 10, ternyata udah nggak ada lagi yang sama. Lihat nih, nilainya harus sama. Kalau gitu, jadi kelipatan persekutuan dari 12 dan 18 adalah yang dilingkari ini. Ada berapa? 36, 72, dan 108. Lihat, 36, 72, dan 108. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya kelipatan persekutuan harus terdiri dari dua bilangan atau lebih, lalu dicari aja perkaliannya, kelipatannya. Lalu yang samanya bisa dilingkari, itulah kelipatan persekutuannya. Ngerti ya? Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Faktor persekutuan. Tadi kelipatan persekutuan, sekarang faktornya nih. Faktor persekutuan dari dua bilangan adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Nah, faktornya harus bernilai sama. Kemarin juga kita sudah belajar tentang faktor saja, sekarang faktor persekutuan. Kalau faktor saja satu bilangan, kalau persekutuan berarti dua bilangan atau lebih. Pintar. Misalnya ada soal gini, tentukan faktor persekutuan dari bilangan 24 dan 32 soli. Ini salah ketik nih. Maksudnya mungkin tentukan faktor dari bilangan 36 dan 40. Maaf ya, soalnya salah nih. Dari 36 dan 40. Kemarin udah ngerti ya cara buat kayak gini ya. 1 kali 36, 36. 2 kali 18, 36. 3, terus seterusnya sampai kembali lagi ke 36. Sama cari juga nih yang 40 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah dapet seperti ini, yang namanya faktor, lihat di bagian yang kecil. Lihat nih. Tada! Nah, tada! Nah, gitu nih. Lihat yang ini nih. Faktor persekutuannya berapa nih? 1 ada? Ada. Berarti dia termasuk. 1, 1. Terus ada angka berapa lagi yang sama nih? Kan lihat nih, harus bernilai sama. 1 udah. Ada lagi? 2. Ada lagi? 3 nggak ada ya? 4 ada nggak? Ada 4. Nah, ada lagi yang sama? Nggak ada. 6 nggak ada. 9, 12, 18, 36 nggak ada semuanya. Jadi
Jadi faktor persekutuan dari 36 dan 40 adalah 1, 2, dan 4 gitu ya. Jadi dicari dulu faktornya lalu disamakan. Yang mana nih yang sama dari bilangan yang sebelah kiri ke sebelah kanannya. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya ada bilangan prima. Nah, bilangan prima ini nih. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau misalnya nih, kalau faktor yang tadi ini ya, kalau faktor ini kan ada banyak 36, ada 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12. Nah, tapi kalau namanya bilangan prima, dia cuma punya dua faktor, 1 dan bilangannya sendiri. Contohnya bilangan berapa? Angka 2, 3, 5, 7. Misalnya kita coba ambil angka 7 nih. Faktor prima dari bilangan 7. 7 bisa dikali berapa aja? Cuma 1 kali 7 kan? Nah, dia cuma punya dua faktor, baru namanya bilangan prima. Contoh lagi, 43. 43 itu bisa dijadikan seperti ini nggak? 43 bisa dijadikan seperti ini nggak? Nggak bisa ya, kalaupun bisa dia cuma 1 dikali 43 aja. Nah, ini nih ada contekan buat kalian. Asik. Bilangan prima dari 1 sampai 100. Ada 2, 3. Oh ya, kenapa angka 1 bukan bilangan prima? Karena yang namanya bilangan prima mempunyai dua faktor. Kalau 1 ya kan cuma 1, cuma dirinya sendiri. Nggak bisa dikali yang mana. Yang lain lagi. Nah, ini nih yang diilingkari ini namanya bilangan primanya. Kalau kita tadi udah bikin sampai 47, berarti seterusnya dari 47 adalah 53, terus 59, 61, dan seterusnya. Gitu ya, ngerti ya bilangan prima? Cuma punya bilangan 1 dan dirinya sendiri. Lanjut lagi. Nah, kalau tadi ada bilangan prima, sekarang ada namanya faktor prima. Faktor prima itu gimana maksudnya? Nih, faktor prima suatu bilangan adalah semua bilangan prima yang menjadi faktor dari bilangan tersebut. Nah, kalau faktor prima, dia itu asalnya dari bilangan prima. Kalau kemarin kita cari faktor dari bilangan, kan ini harus dari 1 kali berapa, 2 kali berapa, 3 kali berapa. Nah, kalau ini, kalau yang namanya ada primanya di belakangnya, lihat di sini. Nih, lihat di tabel yang ini nih. Bilangan prima paling kecil adalah angka, pinter, angka 2. Bilangan kecil selanjutnya 3, 5, 7. Nah, ini harus berurutan ya. Kalau gitu gini, 24 ini dibagi bilangan prima pertama. Bilangan prima pertama adalah angka 2. Makanya dibagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 ini masih bisa lagi nggak dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil? Masih bisa ya, ternyata 2 dibagi 6. Lanjut lagi, 6 masih bisa nggak sih dijadi bagi dari yang terkecil? Bilangan prima terkecil 2 ya, masih bisa ternyata. 2 dikali 3. 3 ini masih bisa nggak dibagi? Bisa dong, cuma 3 dibagi 1. Ya udah deh, berarti faktor primanya tuh faktor dari 24 yang ini. 2, 2, 2, dan 3. Tapi kalau yang namanya faktor prima, dicari aja satu bilangannya. Nggak perlu semuanya 2, 2, 2, 3, berarti 2 dan 3. Mungkin masih ada yang belum mengerti, kita ulang lagi. Sekali lagi, misalnya ada 150. Sebenarnya kalau kalian paham tentang pohon faktor tuh lebih gampang, tapi di sini kita coba cari yang lebih mudahnya dulu. 150 itu bisa harus dibagi dengan faktor prima yang paling kecil. Bilangan prima paling kecil adalah, ingat, betul, bilangan 2. Angka 2 dulu kita bagi. Bisa nggak nih angka 2 nih? Ternyata 150 dibagi 2 itu adalah 75. Lihat lagi yang sini nih. Nggak usah lagi ngeliat ke sini.
Jangan lagi lihat yang ininya. Terus kita lihat yang bawahnya. 150 dibagi 2 sama 75. 75 masih bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa, ternyata masih ada sisanya. Kalau gitu kita lanjut ke selanjutnya. Bilangan prima yang terkecil selanjutnya adalah 3. Lalu bisa nggak 75 dibagi 3? Bisa, 75 dibagi 3 sama dengan 25. Bagus. Nah, lihat lagi nih 25-nya. 25 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa ya. Lihat, setelah 3, bilangan prima selanjutnya adalah tara, berapa? 5. Pintar. Berarti 25 dibagi 5 bisa? Bisa. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 yaitu 5 dibagi 1 sama dengan 5. Nah, ini kalau udah sampai ketemu 1 gini, udah stop, berhenti sampai di situ. Faktornya yang mana dong? Yang ini dia. Ada angka yang kembar? Ada nih, si 5, 5. Tapi kalau cari faktor primanya, cari ditulisnya 1 aja. Berarti faktor prima dari bilangan 150 adalah 2, 3, dan 5. Sip. Nah, kita coba kalau misalnya, Bu, saya ngertinya buatnya pohon faktor nih, namanya pohon faktor nih. Gimana caranya? Bagus kalau buat pohon faktor berarti gampang. 108 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Bisa? Bisa. Kalau bisa, ayo. 108 dibagi 2 sama dengan? Ya, 54. Bagus. 54 dibagi lagi dengan faktor bilangan prima yang paling kecil. 54 dibagi 2 sama dengan 27. Pintar. 27 ini masih bisa nggak dibagi dengan 2? Tidak bisa. Nah, kalau gitu 27 kita bagi dengan berapa? Selanjutnya habis dari 2, bilangan primanya 3. Berarti 27 dibagi dengan 3, yaitu 3 dengan 9. 9 masih bisa? Masih. 3 dengan 3. Kalau gitu Ibu mau tanya sekarang sama kalian. Faktor prima dari 108 adalah, ayo disebutin. Yang pertama. Yang kedua. Ada lagi? Nggak ada. Berarti faktor prima dari 108 adalah 2 dan 3. Sip, hebat kalian. Selanjutnya kita masuk ke faktorisasi prima. Kalau tadi ada faktor prima, sekarang ada faktorisasi primanya. Faktorisasi prima suatu bilangan adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, sama seperti tadi, kalau membuat pohon faktor harus dilihat dibagi dari bilangan prima yang paling kecil. Bilangan 45 bisa dibagi 2? Nggak bisa ya. Kalau gitu 45 dibagi berapa? 45 dibagi bilangan prima yang kedua, yaitu angka 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 bisa dibagi 3? Bisa. 15 yaitu 3 dan 5. Kalau gitu faktorisasi primanya berapa? Nah, beda dengan faktor prima. Kalau faktor prima hanya disebutkan angkanya aja. Kalau yang kembar nggak perlu ditulis. Tapi kalau faktorisasi prima semuanya harus ditulis. Faktorisasi primanya berapa nih? Yang dibunder-bunder ini? 3, 3, terus 5 deh. Tulis 3 kali 3 kali 5, itu faktorisasi primanya. Karena ada yang kembarnya 2, maka untuk mempermudah nulisnya berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Coba diulangi lagi, kalau faktor prima dari 45 berapa? Pinter, 3 dan 5. Betul. Yuk coba kita lihat di selanjutnya, misalnya ada angka 60. Kalau 60 ini berapa faktorisasi primanya? Lihat. Pintar. Terus ini, dan ini. Ya, berarti faktorisasi primanya berapa nih? 2
2, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Ini adalah faktorisasi primanya. Nah, kalau faktor primanya berapa? Yang kembar ini ditulis nggak? Satu aja ya yang tulis ya, berarti berapa? 2, bukan kali, tapi pakai koma. 2, 3, dan 5. Sip. Nah, kalau faktorisasi prima kita menggunakan perkalian kali, tapi kalau faktor prima kita menggunakan koma. Ngerti ya perbedaan dari faktorisasi prima dengan faktor prima? Lihat nih, kalau faktorisasi prima semua ditulis. Semua yang di lingkaran ini ditulis. Tapi kalau faktor prima hanya angka yang kembar nggak perlu ditulis. Ngerti ya semuanya ya? Terima kasih sudah mendengarkan Bu Ana hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan bisa berguna untuk selamanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.